Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai cara lain untuk menunjukkan suatu subgrup dari kelas 4B dengan mata kuliah teori grup dan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain. Di kelompok 2 ini, izin memperkenalkan diri, saya Anantri Rahman dengan NPM 2010-6310 50004. Ada Zahra Zakiyah dengan NPM 2010-6310-50122. Ada Dea Mareta dengan NPM 2010-6310-50059. Dan ada Jahwa Hofidatul Husna dengan NPM 2010-6310-50148. Untuk pemaparan materi pertama, akan dipaparkan oleh Jahwa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, di sini ada teorema 7. A merupakan suatu subgrup dari G. Misalkan diberikan sembarang elemen A elemen grup B dan A sama dengan A pangkat N elemen Z, sedemikian hingga A kurang dari G. Pembuktiannya yang pertama akan dibuktikan bahwa A bukan himpunan kosong. Perhatikan bahwa A elemen G dan G merupakan grup, maka paling tidak ada satu elemen A yang dihasilkan dari A pangkat N dengan N sama dengan 0. Dengan demikian, A bukan himpunan kosong. Kemudian yang kedua akan dibuktikan bahwa A merupakan subgrup dari G. Ambil sebarang A pangkat P. A pangkat Q elemen A dengan A pangkat P tidak sama dengan A pangkat Q. Perhatikan teorema 4. Misalkan G adalah grup dan H adalah himpunan bagian yang tak kosong dari grup G. Jika untuk semua A, B elemen H dengan AB pangkat 1 elemen H, maka H kurang dari G. Oleh karena itu, A pangkat P dalam kurung A pangkat Q pangkat min 1 sama dengan A pangkat P min Q sama dengan A pangkat K elemen A, misalkan P min Q sama dengan K untuk suatu K elemen Z. Dan demikian terbukti bahwa A kurang dari G. Kemudian subgrup A dari G disebut subgrup siklik dengan generator A apabila G sama dengan A, dikatakan G adalah grup siklik dengan A sebagai generator dari G. Harap diingat bahwa generator pada grup siklik mungkin memiliki banyak generator. Generator pada suatu grup atau subgrup adalah pembangunan suatu grup siklik. Untuk memenuhi subgrup siklik diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama bersifat tertutup, yang kedua asosiatif, yang ketiga unsur identitas dipenuhi, dan yang keempat unsur inverse dipenuhi. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan suatu subgrup siklik dari U dalam kurung N harus mencari elemen-elemen yang tepat dari U dalam kurung N terlebih dahulu. Jika elemennya sudah diketahui, maka harus menentukan apakah UN dengan elemen tertentu termasuk grup atau tidak. Kemudian mencari generator elemen dari UN, dan terakhir kita dapat menentukan subgrup dari UN. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Zahra. Zahra, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Dilanjut secara umum untuk menunjukkan bahwa H merupakan subgrup dari G dengan notasi dari subgrup itu bisa
disebut kurang dari. Jadi untuk bacanya H subgrup dari G, yaitu yang pertama identifikasi unsur atau sifat pada grup G yang mendefinisikan H. Yang kedua, buktikan bahwa pada unsur atau sifat pada G yang memuat identitas di H. Yang ketiga, untuk sebarang A dan B elemen H, buktikan bahwa AB itu elemen H atau memuat sifat ketertutupan terhadap operasi pada grup G. Yang keempat, untuk sebarang A elemen H, buktikan bahwa ada A inverse elemen H dengan unsur atau sifat yang sama pada grup G. Yang kelima, mengapa sifat asosiatif tidak perlu ditunjukkan atau dibuktikan? Itu karena H merupakan grup dengan operasi yang sama pada grup G, maka otomatis sifat asosiatif akan berlaku di H juga. Bisa di next. Kemudian ada definisi 17 tentang sifat komutatif pada grup. Misalkan A dan B merupakan elemen dari grup G yang berlaku sifat komutatif, yaitu apabila AB akan sama dengan BA. Dengan catatan semua elemen pada grup Abel berlaku sifat komutatif. Kemudian untuk definisi 18, yaitu center suatu grup G dengan notasi ZG adalah himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif. Dengan notasinya ZG sama dengan A elemen G, sehingga AX akan sama dengan XA untuk setiap X elemen dari G. Materi berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Nah, di sini selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Ada interpretasi definisi 18. Center group adalah himpunan elemen yang bergerak dengan setiap elemen grup. Itu sama dengan persimpangan pemusat elemen grup. Selain itu, center juga adalah normal subgrup. ZG itu subnormal dari G. Pada ekstrim yang lain, suatu grup dikatakan pada center jika ZG adalah trivial, yaitu hanya terdiri dari elemen identitas. Di sini ada teorema 8 yang menyatakan center suatu grup merupakan subgrup. Center suatu grup G merupakan subgrup dari G. Kemudian, di sini ada bukti. Yang pertama itu ada I1. Perhatikan bahwa identitas E akan berlaku sifat komutatif pada semua elemen di ZG. Dengan demikian, identitas merupakan elemen dari ZG. Nah, dengan demikian juga pada ZG memuat elemen identitas. Untuk I2, kita ambil sebarang A, B yang merupakan elemen dari ZG, maka diperoleh AB kali X sama dengan A kali BX sama dengan A kali XB sama dengan AX kali B sama dengan XA kali B sama dengan X kali AB. Dengan demikian, untuk setiap A, B yang merupakan elemen ZG, yaitu AB merupakan elemen ZG atau berlaku sifat ketertutupan. Untuk I3 diberikan AX sama dengan XA. Nah, perhatikan bahwa AX sama dengan XA. A inverse AX sama dengan A inverse XA. A inverse A dikali X sama dengan A inverse kali XA. Kemudian identitas atau X sama dengan A inverse XA. X sama dengan A inverse XA. Kemudian X kali A inverse sama dengan A inverse kali XA kali A inverse. Kemudian X kali XA inverse sama dengan A inverse kali X kali A inverse. Kemudian XA inverse sama dengan A inverse kali X kali E atau identitas. Kemudian X A inverse sama dengan A inverse kali X. Jadi A inverse di sini berlaku sifat komutatif terhadap X. Dengan demikian, A inverse merupakan elemen dari ZG, untuk setiap A merupakan elemen dari ZG. Nah, berdasarkan I1, I2, dan I3, maka diperoleh ZG merupakan subnormal dari
G. Subgrup dari G. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dea Marita. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini ada definisi 19, sentralis A pada grup G, misalkan G adalah suatu grup dan A elemen pada grup G. CA merupakan himpunan dari semua elemen pada G yang berlaku sifat komutatif dengan A, CA sama dengan G elemen G, sehingga GA sama dengan AG. Kemudian interpretasi perbedaan definisi 18 dan definisi 19. Sentralis berkenaan dengan himpunan dari elemen-elemen yang komutatif dengan suatu elemen grup. Jika ditemukan elemen-elemen dari suatu grup yang komutatif, dengan setiap elemen dari grup itu disebut center dari grup tersebut. Boleh, next. Kemudian ada teorema 9, CA merupakan subgrup. Untuk setiap A elemen grup G, CA merupakan subgrup dari G. Bukti, misalkan E merupakan elemen identitas pada grup G dan EA sama dengan AE. Untuk setiap A elemen G, maka E elemen CA yang menyebabkan CA tidak sama dengan 0. Kemudian berdasarkan definisi 19, diperoleh CA irisan dari G. Ambil sebarang X, Y elemen CA, maka XA sama dengan AX dan YA sama dengan AY. Kemudian perhatikan bahwa XY inverse dikali A sama dengan XY inverse dikali AE, sama dengan XY inverse dikali A dikali YY inverse. Kemudian XY inverse dikali AY dikali Y inverse. Kemudian sama dengan XY inverse dikali YA dikali Y inverse. Sama dengan X dikali Y inverse Y dikali AY inverse. Sama dengan X dikali elemen identitas, kemudian A dikali Y inverse sama dengan XA dikali Y inverse sama dengan AX dikali Y inverse. Sehingga hasilnya sama dengan A dikali XY inverse. Dengan demikian diperoleh XY inverse elemen CA karena untuk setiap AB elemen CA dengan AB inverse elemen CA, maka CA merupakan subgrup G. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itu beberapa pemaparan materi mengenai cara lain untuk menentukan subgrup. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.